Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Yonatan Reken dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi geografi regional. Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu, seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Anthony Giddens dan Nigel Tripp melihat geografi regional sebagai analisis konseptual proses sosial dan ekonomi dari berbagai daerah. Geografi regional menurut para ahli. Adapun definisi geografi regional menurut para ahli diantaranya yaitu 1. Wikiversity. Geografi regional adalah studi tentang wilayah-wilayah tertentu di dunia. Ini mencakup semua aspek, baik aspek manusia dan alam dari wilayah dan perwilayahan tertentu. Geografi regional dimulai sebagai gagasan bahwa geografi harus dipecah berdasarkan wilayah. Ide ini mencapai masa keemasannya dengan munculnya tokoh seperti Alfred Hettner, Vidal de la Blanche, dan Richard Hartshorne. 2. Omics Internasional. Geografi regional adalah studi tentang wilayah-wilayah dunia. Fokus kajiannya adalah karakteristik khas dari wilayah tertentu, seperti komponen alam, komponen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik penggambaran daerah ke wilayah. Geografi regional juga merupakan pendekatan yang tepat untuk studi geografi, seperti geografi kuantitatif atau studi geografi penting lainnya. Paradigma geografi regional telah memberi kesan pada beberapa ilmu geografi alternatif serta geografi dan morfologi. Menurut Johnson, geografi regional merupakan studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan mempergunakan analisis perbedaan wilayah atau areal differentiation dan persamaan wilayah atau areal likenesses. Ruang lingkup geografi regional. Geografi regional sebagai studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang di wilayah tertentu, baik secara lokal, negara, maupun benua. Ruang lingkup geografi regional mencakup semua baik gejala fisik maupun manusia yang terdiri atas 1. Lokasi atau location. Lokasi merupakan konsep geografi paling penting karena lokasi menunjukkan posisi suatu tempat, benda atau gejala di permukaan bumi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan di mana atau where suatu fenomena geosfer terjadi dan mengapa terjadi di sana, atau why is there, tidak di tempat lain. Terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Misalnya lokasi absolut Indonesia pada titik 6,0 lintang utara sampai dengan 110 lintang selatan, dan di antara 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. 3. Lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Kondisi dan situasi tersebut bisa berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan transportasi dengan daerah di sekitarnya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 4. Tempat atau place. Tempat mencerminkan karakter fisik dan sosial suatu wilayah. Suatu tempat berbentuk melalui penggabungan karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna,
dan manusia yang hidup di dalamnya, seperti jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, dan pendapatan dan kebudayaannya. Ketika mengkaji tentang suatu tempat, kita bisa melihat dari dua aspek, yaitu site dan situasi. Site berkaitan dengan kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topografi, penduduk, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan situasi berkaitan dengan kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat bila dibandingkan dengan daerah lainnya. 5. Hubungan timbal balik atau interrelasi. Pada dasarnya, setiap gejala geosfer di muka bumi merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor, baik antara faktor fisik, faktor fisik dengan manusia, dan antara faktor manusia. Hubungan antar faktor fisik misalnya ketinggian tempat dengan faktor iklim makro, kemiringan lereng dengan erosi, kesuburan lahan dengan jenis batuan, ketersediaan air tanah dengan curah hujan. Hubungan antara faktor manusia misalnya perdagangan, transportasi, komunikasi, dan organisasi. Hubungan antara faktor manusia dan faktor fisik misalnya penebangan hutan secara liar oleh manusia yang dapat menimbulkan banjir. Penggalian bahan tambang secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. 6. Gerakan atau movement. Setiap gejala geosfer di muka bumi mengalami gerakan. Pergerakan tersebut ada yang tampak dan tidak tampak. Pergerakan ini menjadi kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadinya suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi dan dampaknya terjadi gejala atau fenomena lain. Misalnya terjadinya berbagai macam usaha tani sebagai akibat dari adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim disebabkan oleh adanya sirkulasi udara secara global di atmosfer. 7. Perwilayahan atau regionalisasi. Tema paling mendasar dari suatu geografi ialah region, bentuk region dan perubahannya. Regionalisasi ialah pengklasifikasian atau pengelompokan data ke dalam data jenis atau sejenis. Pengelompokan berdasarkan pengelompokan tersebut maka akan dampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut region. Karakteristik atau ciri khas daerah suatu tempat itu dapat berupa karakteristik aspek fisik, manusia, atau gabungan keduanya. Jenis kajian geografi regional. Karena perubahan dalam geografi regional sekarang ada dua jenis geografi regional, yaitu geografi regional konseptual adalah cabang ilmu geografi konseptual, dilihat sebagai jawaban atas kekurangannya dan sebagai geografi regional yang lebih modern. Geografi regional komposisi adalah cabang ilmu yang dilihat sebagai geografi regional tradisional. Ahli geografi regional mengambil pendekatan yang agak berbeda dalam spesialisasinya. Mereka mengarahkan perhatian pada karakteristik geografis umum suatu wilayah. Seorang ahli geografi regional mungkin mengkhususkan diri dalam studi Afrika, mengamati mendokumentasikan orang-orang, negara, sungai, gunung maupun gurun, pengertian cuaca, perdagangan, dan atribut lain di benua itu. Ahli geografi regional juga dapat mempelajari daerah yang lebih kecil, seperti daerah perkotaan. Seorang ahli geografi regional mungkin tertarik dengan pertumbuhan sebuah kota seperti Shanghai, China. Mereka juga akan mempelajari transportasi, migrasi,
perumahan, dan pegunungan dan penggunaan bahasa, serta dampak aktivitas manusia pada elemen lingkungan alam seperti sungai Huangpu. Fungsi geografi regional. Fungsi geografi regional telah berkembang sejak awal terjadinya eksplorasi global ketika para pelancong menggunakan karakter fisik manusia dari suatu wilayah untuk mendeskripsikan tempat-tempat di mana mereka berkunjung, membantu menciptakan peta yang lebih rinci dari suatu wilayah secara formal belum dipetakan. Hal tersebut memungkinkan para penjelajah untuk menemukan lahan baru dan membangun koloni, menunjukkan kekayaan dan kekuatan negara. Dalam masyarakat saat ini, geografi regional masih penting dan digunakan oleh para perencana ahli geografi dalam skala lokal, regional, dan internasional. Namun, sebagian besar ahli geografi mengkhususkan diri pada topik tertentu, misalnya ekonomi, politik, kelestarian kota. Terlebih dahulu kemudian fokus kedua pada wilayah tertentu, misalnya Amerika Utara atau Asia Tengah. Bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografi juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah yang penting dalam menciptakan dan menganalisis data spasial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lain. Geografi regional menawarkan bidang aplikasi yang ideal untuk pemikiran dan metode geografis. Studi ini juga membantu membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah untuk diproses dan ditampilkan. Geografi regional menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data atau peta, memahami tren, mengidentifikasikan pola, atau memprediksi peristiwa di masa depan. Contoh geografi regional. Contoh kajian geografi regional misalnya 1. Indonesia. Nama Indonesia sebagai Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Junior Logan pada tahun 1950. Indonesia merupakan suatu region. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa antara bagian wilayah Indonesia mempunyai persamaan-persamaan tertentu, misalnya persamaan iklim tertentu, persamaan letak, persamaan bahasa dan ideologi, persamaan budaya, dan yang terpenting secara hukum antara bagian wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum negara yang merupakan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Ditambah adanya 2 daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Jika dianalisis lebih lanjut, menurut kriteria konsep ideal, sebuah region atau wilayah Indonesia bukan hanya satu region, tetapi menjadi beberapa region. Kecuali apabila kriteria pengklasifikasikan region itu dibuat secara makro. Misalnya, kriteria region dengan mendasarkan pada iklim. Matahari yang membagi dunia menjadi iklim tropik, subtropik, dan iklim polar. Maka seluruh bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan sebagai suatu region iklim tropik. Studi ini juga melihat bahwa sebagai kategori spesial yang dibangun secara sosial. Untuk mempelajari pemahaman kita tentang geografi regional, artikel ini mengulas baik kesimpulannya. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa geografi regional tertentu dalam studi geografis
sebanding dengan geografi kuantitatif atau geografi kritis. Pendekatan ini berlaku selama paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 dan periode ketika kemudian paradigma geografi regional menjadi pusat dalam ilmu-ilmu geografi kondisi. Kondisi itulah kemudian dikritik karena deskripsinya dan kurangnya teori. Kritik keras ditujukan terhadap geografi regional, khususnya selama 1950-an dan revolusi kuantitatif. Paradigma geografi regional telah mempengaruhi banyak ilmu geografi lainnya, termasuk geografi ekonomi dan geomorfologi. Geografi regional masih diajarkan di beberapa universitas sebagai studi tentang wilayah-wilayah utama dunia seperti Amerika Utara dan Latin, Eropa dan Asia, dan negara-negara mereka. Selain itu, gagasan pendekatan kota-kota wilayah untuk studi geografi menggarisbawahi interaksi perkotaan pedesaan mendapatkan kepercayaan sejak pertengahan 1980-an. Beberapa ahli geografis juga telah mencoba untuk memperkenalkan kembali sejumlah regionalisme. Sejak tahun 1980-an ini melibatkan definisi daerah yang kompleks dan interaksi dengan skala lain. Seringkali banyak universitas saat ini menawarkan kursus geografi regional tertentu yang memberikan gambaran umum tentang topik yang luas, dan universitas lain mungkin menawarkan kursus yang berkaitan dengan wilayah dunia tertentu seperti Eropa, Asia, dan Timur Tengah, atau skala yang lebih kecil seperti geografi California. Dalam setiap mata kuliah khusus wilayah ini, topik yang sering dibahas adalah atribut fisik dan iklim wilayah serta karakteristik budaya, ekonomi, dan politik yang terdapat di sana. Selain itu, beberapa universitas saat ini menawarkan gelar khusus dalam geografi regional yang biasanya terdiri dari pengetahuan umum tentang kawasan dunia. Gelar dalam geografi regional berguna bagi mereka yang ingin mengajar tetapi juga berharga dalam dunia bisnis saat ini yang berfokus pada komunikasi dan jaringan. Demikian presentasi saya tentang materi georegional dan ruang lingkup geografi regional yang ditugaskan oleh Bapak Andi Jumardi untuk mata kuliah geografi regional. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.